Halo teman-teman, kita dari kelompok D akan menjelaskan teori English School dan peran PBB terhadap penyelesaian konflik internasional melalui kacamata English School juga. Setelah itu kita akan memberikan studi kasus ya nih guys. Tapi sebelum itu kita harus ngapain Ap? Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan membahas apa sih itu The English School. Apa yang dimaksud dengan English School? English School merupakan pemikiran mengenai dasar-dasar untuk studi sejarah internasional dan dunia dalam kaitannya dengan struktur sosial dari tatanan internasional. Tidak seperti banyak teori yang mengklaim sektor tertentu dari subjek hubungan internasional, The English School menyediakan pendekatan holistik untuk subjek dan berusaha untuk melihat dunia secara keseluruhan. Teori English School mempunyai 3 konsep, yaitu yang pertama sistem internasional, yang kedua masyarakat internasional, yang ketiga masyarakat dunia. Dengan melakukan itu, English School membuka ruang baru dalam teori HI dan menawarkan jalan tengah antara teori realisme dan liberalisme yang bertentangan. English School mengakui adanya anarki aktor utama negara, tetapi tidak serta-merta perang karena tahu adanya peraturan. Menurut Handel-Wohl mendefinisikan bahwa sistem internasional terbentuk ketika 2 atau lebih negara memiliki kontak yang cukup di antara mereka dan memiliki dampak yang cukup pada keputusan satu sama lain untuk membuat mereka berperilaku sebagai bagian dari keseluruhan. Menurut definisi ini, sistem internasional lebih menekankan pada politik kekuasaan di antara negara-negara yang tindakannya dikondisikan oleh struktur anarki internasional. Selain itu, pengertian dari masyarakat internasional adalah menekankan tentang penciptaan dan pemeliharaan norma, aturan, dan lembaga yang dimiliki bersama. Dan juga ada pengertian dari masyarakat dunia, yaitu yang melampaui sistem negara dan menjadikan individu, aktor non-negara, dan akhirnya populasi global sebagai fokus identitas dan pengaturan masyarakat global. Penting untuk dicatat bahwa The English School menggunakan istilah institusi di sini berbeda maknanya dengan istilah organisasi. Menurut pemikiran English School, institusi merujuk pada praktik jangka panjang di antara negara-negara seperti diplomasi, hukum, dan perang, daripada struktur birokrasi internasional organisasi yang mungkin didirikan untuk memfasilitasi interaksi negara untuk merujuk pada organisasi internasional. English School menggunakan istilah pseudo institution atau secondary institution untuk menunjukkan bahwa efektivitas organisasi internasional tergantung pada fungsi lembaga utama masyarakat internasional. Pendekatan utama dalam English School berkisar pada pluralisme dan solidarisme, dan kedaulatan itu penting sehingga tidak boleh saling mengganggu. Sebagian besar cendekiawan English School yang terlibat dalam debat ini mengambil ketegangan antara keharusan ketertiban dan keadilan sebagai masalah inti yang harus ditangani. Selain itu, ada juga perdebatan penting telah terjadi di English School. Pertama, apakah perbedaan antara sistem internasional dan masyarakat internasional itu valid? Dan jika ya, maka di mana garis batas antara dua bentuk tatanan internasional itu letak persisnya? Yang kedua, beralih pada pemahaman pluralis versus
solidarisme, dan hubungan antara masyarakat internasional dan masyarakat dunia. Dalam mazhab Inggris mengalami proses metamorfosis untuk menjaga agar tetap relevan dalam eksplanasi berbagai perkembangan baru dalam studi hubungan internasional, khususnya ketika terjadi ekspansi lingkup kajian dari keamanan tradisional yang memfokuskan pada hubungan militer strategis, kekajian ekonomi politik, dan kekajian keamanan non-tradisional. Hadiran mazhab Inggris seolah-olah memberikan kekuatan baru bagi studi hubungan internasional, terutama saat pembebasan perspektif pemikiran arus utama. Nah, setelah mengetahui tentang apa itu English School, sekarang kita akan lanjut untuk membahas tentang bagaimana PBB menurut perspektif English School. Nah, setelah mengetahui apa itu teori English School, kemudian kita akan lanjut pada bagaimana PBB menurut pandangan English School. Nah, dalam konteks PBB ini dianggap terbentuk karena adanya interaksi antara negara-negara anggota yang saling mempengaruhi. Kemudian PBB juga berperan dalam menjaga perdamaian dan juga keamanan internasional, serta berperan dalam mempromosikan kerjasama internasional dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjadi forum untuk negosiasi dan penyelesaian konflik antara negara-negara anggota. Nah, dalam perspektif English School klasik, PBB ini dapat membentuk kepatuhan dari setiap negara melalui beberapa cara. Pertama, norma internasional. Nah, PBB ini dapat membentuk kepatuhan dari setiap negara melalui pembentukan norma internasional yang diakui oleh negara-negara anggota. Nah, di mana norma internasional ini dapat berupa perjanjian internasional, deklarasi, ataupun resolusi dari PBB itu sendiri. Nah, kemudian PBB dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi pembentukan norma internasional dan memastikan bahwa norma tersebut diikuti oleh setiap negara anggota. Selain itu, dengan menjadi anggota PBB, maka negara-negara yang menyetujui persetujuan hukum internasional yang ditetapkan oleh PBB akan menciptakan ekspektasi bahwa negara-negara tersebut akan mematuhi peraturan tersebut. Yang kedua, dapat melalui penegakan hukum dan sanksi. Nah, PBB juga dapat membentuk kepatuhan dari setiap negara anggota melalui sanksi, di mana sanksi ini dapat berupa sanksi ekonomi, politik, dan juga militer yang diberlakukan oleh PBB terhadap negara anggota yang melanggar norma internasional. Dalam hal ini, PBB sebagai lembaga yang memberikan sanksi terhadap negara-negara anggota yang melanggar norma internasional. Selain itu, PBB sendiri memiliki berbagai lembaga seperti Dewan Keamanan yang berwenang untuk menentukan tindakan penegakan hukum terhadap negara-negara yang melanggar norma internasional, yang mana hal ini dapat menimbulkan tekanan kepada negara-negara anggota untuk mematuhi hukum internasional karena mereka takut akan sanksi yang diberikan. Yang ketiga, PBB dapat membentuk kepatuhan dari setiap anggota negara itu melalui diplomasi, yang mana diplomasi ini dapat berupa negosiasi antara negara-negara anggota untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan konflik atau mempromosikan kerjasama internasional. Dalam hal ini, PBB berperan sebagai forum untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik antara negara-negara anggota. Selain itu, melalui dialog dan juga diplomasi, PBB ini membantu menciptakan kesadaran tentang pentingnya pencapaian perdamaian dalam mematuhi norma dan juga aturan internasional. Jadi dapat dikatakan bahwa menurut English School, PBB ini merupakan wadah utama di mana norma dan nilai bersama internasional itu diterapkan dan juga dipromosikan. PBB ini berfungsi sebagai penjaga tata tertib internasional dan sebagai agen pembentuk serta penyebaran norma internasional.
Dengan mengatur interaksi antara negara-negara di tingkat global dan memfasilitasi kerjasama dalam isu-isu global, PBB berperan penting dalam membentuk kepatuhan setiap negara anggota terhadap norma dan hukum internasional. Nah, di sisi lain, English School juga mengakui bahwa PBB ini memiliki kelemahan seperti adanya veto power yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan yang dapat menghambat tindakan PBB dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, PBB juga dianggap terlalu fokus pada masyarakat internasional sehingga dianggap kurang bisa diaplikasikan dalam analisis subglobal atau regional maupun nasional. Nah, English School sendiri tidak memiliki pandangan yang jelas terhadap konflik antar individu atau kepentingan individu serta kepentingan negara. Meskipun demikian, PBB tetap dianggap sebagai salah satu institusi yang penting dalam membangun hubungan internasional menurut perspektif English School. Selain itu, PBB juga dianggap tidak selalu berhasil dalam mencegah terjadinya perang, yang mana hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, contohnya seperti adanya kepentingan nasional yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya, serta adanya perbedaan dalam interpretasi norma internasional. Selanjutnya kita bakal bahas studi kasusnya nih. Yang pertama, ada peran PBB dalam penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Timor Leste. Dan selanjutnya ada studi kasus tentang konflik Kosovo pada tahun 1999. Simak penjelasannya baik-baik ya teman-teman. Selanjutnya ada studi kasus mengenai prinsip English School atau mazhab Inggris yang tercermin dalam peran PBB dalam menangani konflik internasional, yaitu konflik antara Indonesia dengan Timor Leste. Kita mulai dari latar belakang konflik terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1999, setelah puluhan tahun di bawah pemerintahan Indonesia, Timor Leste menggelar referendum untuk menentukan apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau merdeka sebagai negara yang berdaulat. Hasil referendum menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Timor Leste mendukung kemerdekaan. Namun, hasil ini disambut dengan kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia dan kelompok pro-Indonesia di Timor Leste. Ribuan orang tewas dan banyak lagi mengungsi akibat konflik ini. Kemudian peran PBB dalam menangani konflik antara Indonesia dengan Timor Leste yaitu 1. Penugasan pasukan penjaga perdamaian. Pada tanggal 15 September 1999, Dewan Keamanan PBB mendeklarasikan misi UNAMED atau United Nations Mission in East Timor di Timor Leste. Pasukan penjaga perdamaian dari berbagai negara ditempatkan di Timor Leste untuk melindungi warga sipil dan mengawasi proses pemungutan suara. PBB kemudian mentransformasikan UNAMED menjadi UNTAED atau United Nations Transitional Administration in East Timor, UNIMSET, United Nations Missions of Support in East Timor, dan UNOTIL, United Nations Office in East Timor, untuk terus mendukung dan mempertahankan perdamaian di Timor Leste dengan membantu melaksanakan program peacekeeping dan peacebuilding serta membantu proses transisi pemerintahan dan melakukan pengawalan terhadap pemerintahan yang baru terbentuk. 2. Diplomasi dan mediasi. Sementara pasukan penjaga perdamaian bekerja di lapangan, upaya diplomatik terus berlanjut. Negosiasi dilakukan di antara para pemimpin Indonesia, Portugis, di mana Portugis ini memiliki hubungan sejarah dengan Timor Leste, dan pejabat PBB untuk mencapai kesepakatan damai. Lalu implementasi prinsip-prinsip mazhab Inggris dalam peran PBB dalam menangani konflik ini adalah: pertama, hukum internasional. Penyelesaian konflik didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk hak Timor Leste untuk menentukan nasibnya sendiri yang diakui oleh PBB. Kedua, pendekatan diplomasi. PBB berperan sebagai forum di mana negara-negara dapat berdiskusi dan mencari solusi bersama untuk konflik ini. Di sini, diplomasi aktif digunakan untuk meredakan ketegangan antara Indonesia dan Timor Leste
serta kelompok-kelompok di dalamnya. Dan PBB memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai tersebut. Ketiga, pemeliharaan perdamaian. Pasukan penjaga perdamaian PBB, UNAMED, membuka jalan bagi penyelesaian konflik di Timor Leste dengan memainkan peran penting dalam melindungi hak warga sipil dan mempersiapkan serta menyelenggarakan proses pemungutan suara agar berjalan dengan lancar. Pasukan yang dibentuk oleh PBB tersebut dibantu oleh Interfaith atau International Force in East Timor, di mana Interfaith ini merupakan satuan pasukan gabungan di luar koordinasi PBB yang kemudian bersama-sama melakukan penjagaan terhadap perdamaian dan mengawal pelaksanaan proses pemungutan suara. Dan yang keempat, penghargaan terhadap kedaulatan. Meskipun hasil referendum menunjukkan keinginan kemerdekaan rakyat Timor Leste, pendekatan PBB memastikan bahwa keberadaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dihormati dan bahwa penyelesaian ini tidak merusak kedaulatan Indonesia. Akhirnya, berkat intervensi PBB dan dukungan komunitas internasional, konflik di Timor Leste berhasil diredakan. Pada tahun 2002, Timor Leste memperoleh kemerdekaannya secara resmi. Penyelesaian damai ini mencerminkan prinsip-prinsip mazhab Inggris yang menekankan pada hukum internasional, diplomasi, pemeliharaan perdamaian, dan penghargaan terhadap kedaulatan dalam menangani konflik internasional. Salah satu studi kasus yang mencerminkan prinsip-prinsip English School dalam peran PBB dalam menangani konflik internasional adalah penyelesaian konflik Kosovo pada tahun 1999. Pada tahun 1998 sampai 1999, konflik pecah antara pasukan keamanan Serbia dan kelompok etnis Albania di Kosovo. PBB mendasarkan tindakan pada prinsip kedaulatan negara. Selama krisis ini, banyak negara anggota PBB menekankan pentingnya menghormati kedaulatan Yugoslavia yang saat itu mencakup Kosovo. Namun, ketika kekerasan meluas dan serangan terhadap warga sipil meningkat, PBB juga merespon dengan mempertemukan intervensi. Seiring meningkatnya konflik di Kosovo, PBB berusaha dan berupaya untuk memfasilitasi diplomasi dan negosiasi antara berbagai pihak konflik. Misalnya, dalam upaya untuk mengakhiri konflik, PBB bekerjasama dengan kelompok kontak yang termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara di benua Eropa untuk mendorong dialog politik. Tindakan militer NATO yang dilakukan pada tahun 1999 yang melibatkan banyak negara anggota PBB didasarkan pada argumen bahwa serangan-serangan terhadap warga sipil di Kosovo melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Ini mencerminkan pentingnya aturan dan norma hukum internasional dalam penyelesaian sebuah konflik. PBB dan pasukan NATO berusaha untuk melindungi hak asasi manusia dan menghentikan pembantaian di Kosovo, mencerminkan komitmen pada nilai-nilai universal seperti perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip English School. Kemudian PBB membentuk misi administrasi sementara PBB di Kosovo untuk mengelola Kosovo secara sementara dan membantu membangun kembali masyarakatnya. Ini adalah contoh bagaimana PBB mencerminkan prinsip-prinsip English School dalam menangani konflik internasional dengan menghormati kedaulatan negara, menggunakan diplomasi, mengacu pada hukum internasional, dan mempromosikan nilai-nilai universal dalam upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Jadi, setelah membahas dua kasus berikut, aku akan memberikan kesimpulan dari masing-masing kasus. Dalam konflik Timor Timur, PBB berperan sebagai organisasi yang mendukung perdamaian, di mana penyelesaian konflik dilakukan melalui penegakan norma-norma internasional. Berdasarkan mazhab English School, penyelesaian konflik antara Indonesia dan Timor Timur mencerminkan perkembangan norma yang semakin kuat dalam dunia internasional, terutama terkait hak asasi manusia. Sedangkan dalam konflik Kosovo,
PBB berfungsi sebagai mediator, di mana PBB menyediakan forum bagi pihak-pihak yang berkonflik dalam kasus ini adalah Kosovo dan Serbia untuk melakukan negosiasi serta memantau dan memberi sanksi pelanggaran HAM yang terjadi di Kosovo. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah!